Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sunaya. Di sini saya akan membahas mengenai hukum termodinamika yang pertama dan hukum termodinamika kedua. Di video sebelumnya saya telah membahas hukum termodinamika ke-0. Nah, inilah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, hukum pertama termodinamika itu menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut, ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Apa sih yang disebut dengan energi dalam sistem? Energi dalam sistem itu merupakan jumlah total semua energi molekul yang ada di dalam sistem. Apabila sistem melakukan usaha atau sistem mendapatkan kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem akan naik. Sebaliknya, jika energi dalam sistem akan berkurang jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan atau sistem memberi kalor pada lingkungan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perubahan energi dalam pada sistem tertutup ialah selisih kalor yang diterima dengan usaha yang dilakukan sistem. Dari bunyi hukum satu termodinamika tadi, maka dapat dirumuskan atau dapat kita ketahui rumus hukum termodinamika 1 ini, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, atau bisa juga dengan delta U sama dengan Q dikurang min W, yang mana delta U itu adalah perubahan energi dalam sistem yang satuannya Joule, sedangkan Q adalah kalor yang diterima ataupun dilepas sistem, satuannya pun Joule, dan W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, di sini juga dijelaskan perjanjian pada hukum satu termodinamika, perjanjian tanda lebih tepatnya. Yang pertama, usaha bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Yang kedua, usaha itu bakal bernilai negatif jika sistem menerima suatu usaha. Yang ketiga, Q akan bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Dan yang keempat, sebaliknya, Q akan bernilai positif jika sistem menerima suatu kalor. Nah, di sini juga dibahas mengenai siklus. Jadi, siklus itu merupakan suatu rangkaian atau serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Nah, agar dapat melakukan usaha terus-menerus, suatu sistem harus bekerja dalam satu siklus. Nah, di sini ada dua macam siklus, yaitu siklus reversibel atau biasa disebut juga dengan siklus yang dapat balik, dan irreversibel yaitu siklus yang tidak dapat dibalik. Selanjutnya yaitu siklus Carnot. Gambar di slide ini merupakan gambar siklus mesin pemanas Carnot, yang mana di gambar tersebut terdapat 4 proses, yaitu proses A sampai B itu disebut juga dengan proses atau pemuaian dengan cara isotermik. Dari B sampai C itu proses pemuaian dengan cara adiabatik. Proses C sampai D yaitu pemampatan dengan cara isotermik. Dan yang terakhir dari D sampai A merupakan proses pemampatan dengan cara adiabatik. Nah, dari proses dalam mesin kalor Carnot ini dapat dijelaskan. Jadi siklus A sampai B itu di mana terdapat proses gas menyerap kalor Q pada temperatur Tv, suhu sistem sama dengan suhu reservoir panas, sehingga dapat disebut dengan proses isotermik, yang mana gas memuai dan melakukan suatu usaha pada pengisap. Oleh karena energi dalam tetap, maka usaha yang dikerjakan pada sistem sama dengan kalor yang diserap. Siklus BC, yang di sini tuh terdapat proses beban pengisap dikurangi sehingga menyebabkan gas memuai menurut proses adiabatik. Terjadinya pengurangan energi dalam dan suhu sistem menurun sampai sama dengan suhu pada reservoir dingin TR. Di siklus
CD ini gas mengalami penyusutan dengan cara isotermik dengan membuang kalor Qr pada reservoir dingin pada temperatur, sehingga usaha negatif atau usaha yang dilakukan pada sistem siklus D-1 yang mana beban penghisap ditambahkan sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik. Terjadinya penambahan energi dalam dan suhu naik sampai sama dengan suhu pada reservoir panas. Energi dalam suatu gas kembali seperti pada awal siklus. Nah, di sini terdapat persamaan usaha pada mesin pemanas Carnot, yaitu W sama dengan QT dikurang QY. Karakteristik mesin kalor Carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin, yang mana efisiensi mesin yaitu yakni perbandingan antar usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Secara matematis, di sini terdapat persamaannya juga, yang mana efisiensi mesin sama dengan W atau W dibagi QT kali 100%. Jadi, efisiensi mesin ini sama dengan 1 dikurang QR per QT dikali 100%. Efisiensi suatu mesin kalor jenis apapun selalu lebih kecil dari efisiensi mesin ideal atau mesin Carnot ini. Jadi berdasarkan hukum satu termodinamika berlaku persamaan QR dibagi QT sama dengan TR dibagi TT, yang mana mu itu efisiensi mesin, TR itu temperatur pada reservoir rendah, TT itu temperatur pada reservoir tinggi, QR itu kalor yang dibuang pada reservoir rendah, dan QT adalah kalor yang diserap pada reservoir tinggi. Selanjutnya di sini ada mesin pendingin Carnot. Jadi contoh mesin pendingin Carnot itu diantaranya mesin pendingin ruangan dan lemari es. Siklus mesin pendingin Carnot ini kebalikan dari siklus mesin kalor Carnot, karena siklusnya ialah reversible atau dapat dibalik. Untuk persamaan usaha pada mesin pendingin Carnot ini yaitu W sama dengan QT dikurangi QR, yang mana karakteristik pada mesin pendingin dinyatakan dengan koefisien performansi atau koefisien kinerja dengan simbol KD. Koefisien kinerja didefinisikan sebagai perbandingan usaha antara kalor yang dipindahkan dengan usaha yang dilakukan sistem. Mesin pemanas Carnot. Di sini karakteristik mesin pemanas ini dinyatakan dengan simbol KP. Secara matematis, mesin pemanas Carnot ini yaitu KP sama dengan QT dibagi W sama dengan QT dibagi QT per QR, atau juga KP sama dengan TT dibagi TT dikurangi TR, atau juga bisa juga dengan menggunakan persamaan KP sama dengan 1 dibagi mu atau efisiensi. Nah, hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas tanpa dilakukan usaha. Jadi penjelasannya itu tidaklah mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Lalu tidaklah mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya ke reservoir yang suhunya tinggi tanpa usaha dari luar. Dan yang terakhir, mesin yang bekerja di antara reservoir suhu TT dan reservoir suhu TT atau TT lebih dari TR itu mempunyai efisiensi maksimum. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari hukum ke-0 termodinamika. Saya Sunayah. Kepada teman-teman semua, terus semangat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.